Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ayat 14 yang tadi kita baca menjadi tema, itu adalah ayat yang termasuk di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Injil Lukas. Satu paket cerita. Nah saudara, yang namanya satu paket cerita itu tidak bisa dipilah-pilah atau tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita pisahkan, kita akan kehilangan arti atau kita akan kehilangan makna dari cerita itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika ya ini anak sekolah di Jawa, ya saudara, dia orang tua di Kupang sini. Lalu kemudian saudara pada masa itu tahun 90-an, ya, belum ada WA, belum ada SMS, belum ada HP intinya. Jadi orang masih kirim-kirim surat, saudara. Nah, akhirnya anak ini tulislah sebuah surat untuk orang tuanya, saudara. Setiap bulan dia selalu kirim surat. Kali ini, saudaraku yang terkasih, dia tulis surat berisi suatu cerita. Saudara, ceritanya begini. Mama, satu hari kami jalan-jalan ke Surabaya. Ya. Waktu jalan-jalan ke Surabaya, teman saya ajak kami ke Tunjungan Plaza, Mall, TP di Surabaya. Saudara, waktu kami jalan-jalan di TP Mama, tahu sendiri Mama, di Kupang belum ada mall, di Kupang belum ada eskalator, di Kupang belum ada lift. Nah Mama, saya ini buta naik lift, buta naik eskalator. Tapi karena teman saya ajak, akhirnya saya juga ikut saudaraku untuk masuk di TP. Begitu sampai TP kami mau naik ke lantai 3, lantai 4. Saudara, kami harus lewat lift dan eskalator. Tapi apa boleh dikata, karena saya takut ya nanti ditinggal teman saya, akhirnya saya juga ikut naik eskalator. Meskipun saya tidak tahu naik eskalator Mama, tetapi ketika saya naik eskalator Mama, karena saya belum pernah naik eskalator, saya pun kaki terjepit Mama. Ya saudara, karena kaki terjepit Mama, akhirnya saya pun kaki patah. Dan Mama, tiba-tiba saya punya teman tarik saya keluar. Ya, begitu baca sampai di patah dan teman saya tarik keluar, saudara. Mama tua langsung berteriak histeris. Ya, aduh, bepu ana di Surabaya karmana. Ya saudara, dia pun kaki patah. Jadi surat dia sone peduli lagi, dia angka buang, saudara. Dia pun pikiran hanya dia pun ana yang di Surabaya yang kaki su patah. Saudara, dia langsung bilang, Bapak beli tiket ini hari juga, beta mus pilih ya bepu ana, karena dia pun kaki patah masuk di eskalator. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya singkat cerita dia pun suami bilang, mana surat, coba beta lihat dulu, saudara. Lalu dia pun istri bilang, jangan lihat lagi, sudah beli tiket, booking cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bapak tua tanpa baca surat pergi booking tiket. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian mama tua berangkat ke Surabaya. Saudara, sampai di Surabaya dia kaget karena anaknya kaki tidak patah. Ya, lalu dia bilang, "Nah, lu putar balik. Kenapa lu bilang kaki patah?" Mama, saya memang cerita itu kaki patah, tapi saya ada cerita lanjut. Mama baca sampai mana itu surat? Ya, saudara. Lalu bilang, "Beta baca sampai kaki patah, lu pun kawan hela lu." Ya, saudara. Nah, mama son baca sampai habis. Nah, ternyata saudaraku yang terkasih, di akhir dari suratnya itu, setelah dia bilang, teman saya tarik, akhirnya saya kaget dari mimpi saya. Rupanya saya hanya mimpi. Saudara, jadi padahal dia cuma mimpi, ya. Dia cuma mimpi, tapi dia cerita kronologis mimpinya. Mamanya tanya di kaki patah saja, lalu kemudian ambil kesimpulan, beli tiket berangkat Surabaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baca Alkitab itu kalau cerita, jangan baca satu ayat lalu Anda berhenti di situ. Nanti Anda kehilangan makna-makna yang sesungguhnya arti lain, lupitapa lain. Nah, saudara, kesesatan hari-hari ini terjadi. Orang salah menafsirkan isi Alkitab itu karena baca sepotong. Saudara yang terkasih, dia tidak membaca keseluruhan teks. Dia tidak memperhatikan apa yang ayat-ayat sedang bicarakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, itu bahaya sekali. Nah, ini kita tidak boleh lakukan ketika kita, saudaraku, membaca Alkitab. Sebab nanti kita seperti itu.
kita hanya membaca sekelompok ayat, kita tidak memperhatikan keseluruhan ayat.